Sekarang kita akan membahas bagaimana Belanda berkuasa di Indonesia, diantaranya melalui sistem tanam paksa yang mereka terapkan. Yuk langsung saja kita simak. Kultur stem cell adalah sistem tanaman. Namun, mengapa disebut tanam paksa? Karena rakyat pribumi dipaksa untuk menanam, sehingga rakyat pribumi menyebutnya tanam paksa. Pada masa awal kekuasaannya, kondisi ekonomi Belanda dan tanah yang dijajah mengalami krisis ekonomi karena mereka banyak mendanai biaya untuk berperang. Kemudian pemerintah Belanda mencari berbagai cara untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut. Lalu muncullah seorang tokoh bernama Van den Bosch yang mengusulkan kepada Raja Belanda untuk menerapkan sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian perlu dilakukan sistem tanam. Kemudian tanaman dijual di pasaran Eropa. Nah, sistem tanaman ini disebut Kulturstelsel. Latar belakang tanam paksa ini, yang pertama, Belanda terlibat perang sehingga menghabiskan biaya besar. Yang kedua, terjadi perang kemerdekaan di Belgia. Yang ketiga, kas Belanda kosong dan utang Belanda cukup besar. Sedangkan yang keempat, kegagalan praktik gagasan liberal dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Aturan-aturan dalam tanam paksa. Yang pertama, persetujuan diadakan agar penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman. Yang kedua, tanah pertanian tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah penduduk. Yang ketiga, pekerjaan untuk menanam tanaman tidak boleh melebihi pekerjaan menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan penduduk bebas pajak. Yang kelima, kegagalan petani bukan salah petani, melainkan tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan di perkebunan. Yang ketujuh, pelaksanaan tanam paksa diserahkan pada pemimpin pribumi. Akibat tanam paksa bagi Belanda yaitu meningkatkan hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual di pasaran Eropa. Selanjutnya, pabrik gula milik Cina yang dikembangkan Belanda akan untung. Selain itu, perusahaan pelayaran Belanda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama yaitu beban dalam membayar pajak. Yang kedua, kegagalan panen dalam pertanian. Yang ketiga, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental. Kemudian, kita akan membahas dampak positif bagi Indonesia. Yang pertama yaitu rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua yaitu rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Itu tadi penjelasan mengenai kultur stem cell atau tanam paksa. Sekian, terima kasih, dadah.